mau jual beli rumah tetapi penjual berada di luar pulau gitu. Bisa enggak kira-kira? Nah, jadi bahasan kali ini itu ya. Jadi mau jual beli rumah tetapi pihak penjualnya ini berada di luar kota atau di luar pulau dan tidak bisa hadir ke tempat kita kan gitu. Jadi kalau kita mau jual beli rumah itu semua penjual ataupun pembeli itu kan harus datang ke notaris kan gitu. Penjual sama pembeli ini harus sama-sama datang ke notaris gitu. Nah, kalau yang jual itu kalau sudah beristri atau itu harus suami istri sama-sama menghadap notaris gitu. Ada transaksi jual beli tetapi istrinya atau suaminya atau bahkan dua-duanya itu berada di luar kota gitu dan tidak memungkinkan untuk hadir gitu. Kan alasannya macam-macam ya, misalnya sakit atau misalnya tinggal di luar pulau dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau alasan-alasan lainnya itu kan banyak ya. Intinya ketika mau akad jual beli, jadi penandatanganan akta jual beli di notaris itu yang harusnya kedua belah pihak itu datang. Yang jual itu bahkan kalau sudah menikah harus sama istrinya, jadi suami istri gitu, tetapi tidak bisa hadir salah satu atau dua-duanya tidak bisa hadir. Nah, apakah akta jual beli ini masih bisa dilanjutkan? Jadi pertanyaannya itu, kemarin ada yang tanya seperti itu. Jawabannya bisa ya, jawabannya bisa. Tetapi ada mekanismenya agak sedikit berbeda gitu. Kalau misalnya hadir dua-duanya tinggal datang ke notaris, tunjukin bukti identitas, biasanya harus bawa KTP asli sama KK asli sebelum tanda tangan akta jual beli kan gitu. Tapi kalau berada di luar kota itu ada yang namanya kuasa menjual. Jadi kuasa menjual. Jadi bisa dilakukan akta jual beli kalau yang jual ini misalnya di luar kota kan, yang jual di luar kota gitu membikin sewaktu yang namanya kuasa menjual di notaris setempat sana. Contoh case gitu, contoh case. Ada seseorang Pak Budi gitu, sebut aja Pak Budi ya. Pak Budi ini mau jual rumah gitu contohnya. Tapi Pak Budi ini udah tinggal di Jakarta, udah lama. Kemudian dia jual rumah di Surabaya misalnya. Tetapi Pak Budi ini karena udah sepuh atau udah tua, dia tidak bisa datang ke Surabaya gitu. Pak Budi dan istrinya tidak bisa datang ke Surabaya. Maka yang dilakukan Pak Budi adalah berkoordinasi dengan notaris yang di Surabaya. Karena kalau jual beli rumah itu harus notaris setempat ya. Misalnya kita jual beli rumah atau tanah di Surabaya ya harus memakai notaris Surabaya kan gitu. Nah, yang dilakukan adalah nanti koordinasi sama notaris di Surabaya ini karena objeknya di Surabaya. Ya, objek tanahnya ini di Surabaya, maka konsultasi dengan notaris yang tempat dilakukan akad jual beli ini. Kemudian biasanya notaris ini akan berkoordinasi dengan Pak Budi ini tadi yang tinggal di Jakarta tadi untuk agar Pak Budi membuat kuasa menjual ke notaris yang ada di sana. Jadi Pak Budi ini nanti akan datang bersama istri, Pak Budi sama istri ini datang bersama ke notaris sana untuk membuatkan surat kuasa menjual. Nah, surat kuasa menjual ini nanti ditujukan kepada siapa kan itu? Ditujukan kepada orang yang nantinya akan mewakili Pak Budi di Surabaya. Jadi Pak Budi ini harus punya orang yang bisa dipercaya gitu. Orang yang bisa dipercaya untuk mendapatkan mandat kuasa menjualnya dari Pak Budi gitu. Jadi itu ya. Jadi Pak Budi akan membuat surat kuasa jual, Pak Budi sama istri membuat surat kuasa jual untuk selanjutnya diberikan kepada orang yang diberikan kuasa di Surabaya. Tapi orang ini kalau bisa harus dipercaya. Kalau nggak dipercaya kan bahaya karena dia memegang surat kuasa menjual dari Pak Budi tadi kan gitu. Nah, dengan surat kuasa menjual ini, maka orang yang mendapatkan mandat dari Pak Budi tadi akan mendatangi notaris kemudian bertransaksi, dia berfungsi sebagai pengganti Pak Budi. Ya, karena dengan berbekal surat kuasa dari notaris Jakarta tadi, maka Pak Budi akan datang ke notaris Surabaya sebagai perwakilan dari Pak Budi tadi. Masih bingung. Jadi gitu ya. Jadi intinya bisa, tapi prosedurnya seperti itu. Cuman saya enggak tahu, ini pengalaman saya kira-kira 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu tuh seperti itu, tetapi mungkin saja setiap daerah gitu beda cara, setiap notaris beda aturan, itu mungkin aja beda gitu. Nah, kebetulan notaris yang saya pakai kemarin itu syaratnya seperti itu. Tapi dia minta notaris yang di Surabaya ini minta bahwa isi klausal surat kuasa menjualnya itu harus sesuai dari yang disarankan notaris Surabaya ini gitu. Jadi
notaris Surabaya ini akan mengirim draft ke notaris Jakarta untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pak Budi dan istrinya tadi. Kemudian dari Pak Budi dikirimkan ke orang yang dipercaya Pak Budi di Surabaya untuk selanjutnya mewakili Pak Budi tanda tangan di notaris Surabaya, kan gitu. Jadi itu clue-nya sih satu, kalau nggak bisa hadir harus ada yang mewakili di tempat transaksinya ini. Dalam kasus yang contoh tadi itu Surabaya. Jadi Pak Budi yang di Jakarta ini harus punya perwakilan di Surabaya yang orang yang dapat dipercaya gitu. Karena nanti kalau orangnya nggak dapat dipercaya atau orangnya yang nggak kenal, begitu dapat mandat surat kuasa menjual ini kan bisa bahaya kan itu. Bisa bahaya, bisa disalahgunakan kan gitu. Makanya Pak Budi harus mempunyai orang di Surabaya yang bisa dipercaya untuk mendapatkan surat kuasa menjual itu tadi. Di sisi lain, notaris Surabaya, ini pengalaman saya yang 1-2 tahun yang lalu, itu mewajibkan Pak Budi isi klausal kuasa menjualnya yang ditandatangani di notaris Jakarta ini harus sesuai yang diinginkan oleh notaris Surabaya. Gitu. Jadi bayarnya 2 dong, iya. Jadi bayarnya bukan 2 sih, jadi biayanya itu biaya jual beli rumah. Nah, biaya jual beli rumah itu apa aja itu sudah ada di video ya, di playlist juga udah ada. Biaya jual beli rumah kan macam-macam, kalau kredit gimana, kalau cash gimana, itu di playlist properti banyak di channel ini ya. Itu masih ditambah lagi surat akta kuasa menjual di notaris sana. Jadi Pak Budi sama istrinya tadi tidak perlu hadir ke Surabaya kan gitu. Clue-nya seperti itu. Jadi clue-nya yang pertama ada surat kuasa menjual, yang kedua ada yang mewakili di Surabaya, dan yang ketiga bunyi klausalnya tadi harus sepengetahuan, seizin atau setahu harus diketahui oleh harus sepemahaman dengan notaris tempat transaksi, dalam hal ini Surabaya gitu. Udah mulai jelas ya. Jadi pada dasarnya bisa, tapi ada pada dasarnya kalau pembeli atau penjual itu tidak hadir di lokasi transaksi properti ini, secara teknis bisa, tetapi ada tambahan aturan mainnya. Jadi secara teknis bisa, tapi ini ada tahapan-tahapannya, ada tambahan lagi kan gitu. Tahapan-tahapannya ada tambahan lagi. Oke, itu menjawab pertanyaan di Q&A ya, menjawab pertanyaan yang kemarin tanya itu, kalau saya mau jual rumah saya di Jawa tapi saya kerja kemarin di contoh case ini yang tanya ini kerjanya di Indonesia Timur ya, di Sulawesi itu, kira-kira saya tidak datang bisa atau tidak? Jawabannya bisa, tapi klausalnya harus 3 hal tadi. Punya dapat surat pengantar di sana, dan notaris di tempatnya transaksi ini harus bisa berkoordinasi dengan notaris sana sehingga klausalnya tidak berbeda. Jadi persepsinya notaris sana sama notaris sini itu sama gitu. Takutnya kalau dibikin surat kuasa menjual itu, kalau klausal surat kuasa menjual terus notaris yang di sini tidak setuju dengan klausal itu, maka ya tidak bisa kan gitu. Karena yang mentransaksikan kan notaris ini. Dalam contoh kasus Pak Budi itu, yang mentransaksikan kan notaris Surabaya. Kalau Pak Budi tadi asal aja bikin surat kuasa menjual ke notaris Jakarta tanpa koordinasi dengan notaris Surabaya, dan setelah surat kuasa itu ditaruh di notaris Surabaya, ternyata yang pihak notaris Surabaya itu tidak berkenan dengan klausalnya, ya jadi sia-sia gitu. Jadi sia-sia kan gitu. Makanya harus koordinasi. Saran saya kalau terjadi seperti itu, koordinasi dulu. Koordinasi dulu dengan notaris tempat terjadinya transaksi ini. Koordinasi dulu. Kalau sudah koordinasi, minta di pendampingan, dikawal, sehingga nanti ketika minta surat kuasa jual di notaris sana nanti biar udah gampang. Atau kalau perlu notaris yang tempat transaksi ini suruh dimintain tolong untuk membikinkan suatu draft, biar nanti tinggal diteruskan di notaris sana. Itu enggak masalah ya. Nah, tapi sekali lagi ya, kasuistik setiap daerah mungkin saja beda. Mungkin saja di daerah lain bisa, mungkin saja di daerah-daerah yang lebih jauh gitu, saya tidak tahu, itu mungkin bisa terjadi tanpa harus hadir, tanpa harus surat kuasa menjual, mungkin saja bisa. Tetapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi pengalaman saya di 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah, apakah
sekarang berubah seperti apa ya kemungkinan masih sama, cuman ya itu tadi kasuistik di setiap daerah mungkin saja berbeda. Ya, itu ya. Oke, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan apakah ketika kita tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk hadir saat penandatanganan akta jual beli itu apakah transaksi masih bisa dilakukan gitu. Jawabannya bisa, penjelasannya seperti tadi. Mungkin itu aja ya, semoga bermanfaat. Sebarkan jika informasi ini dirasa penting dan berguna, sebarkan ke banyak orang. Tetap ikutin Atrivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.